Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang perencanaan kapasitas produksi. Kapasitas atau capacity adalah hasil produksi atau volume pemrosesan atau jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, disimpan atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu. Kapasitas adalah kemampuan pembatas dari unit produksi untuk berproduksi dalam waktu tertentu dan biasanya dinyatakan dalam bentuk keluaran atau output persatuan waktu. Perencanaan kapasitas jangka pendek digunakan untuk menangani secara ekonomis hal-hal yang sifatnya mendadak di masa yang akan datang. Menghadapi kondisi seperti ini untuk menambah atau menurunkan kapasitas, mungkin perusahaan melakukan penambahan dan pengurangan jam kerja dan melakukan subkontrak dengan perusahaan lain apabila terjadi perubahan permintaan. Terdapat 5 cara untuk meningkatkan kapasitas jangka pendek. 1. Meningkatkan jumlah sumber daya seperti penggunaan kerja lembur, penambahan regu kerja, memberikan kesempatan kerja secara part-time, subkontrak, dan kontrak kerja. 2. Memperbaiki penggunaan sumber daya melalui mengatur regu kerja dan menetapkan schedule kerja. 3. Memodifikasi produk, yaitu menentukan standar produk, melakukan perubahan jasa operasi, dan melakukan pengawasan kualitas. 4. Memperbaiki permintaan, yaitu melakukan perubahan harga dan melakukan perubahan promosi. Perencanaan kapasitas jangka panjang merupakan strategi operasi untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi dan sudah dapat diperkirakan untuk sebelumnya. Misal, rencana unit dalam jangka pendek sangat sulit untuk dicapai karena unit produk yang dihasilkan masih berskala kecil. Tetapi, dalam jangka panjang, rencana tersebut dapat dicapai dengan cara meningkatkan kapasitas produksi. Permasalahan yang biasanya ditemui dalam perencanaan kapasitas produksi. Beberapa yang harus dipertimbangkan yakni berapa jumlah produk yang harus dihasilkan agar biaya produksi seminimum mungkin. Dengan cara mempertimbangkan 1. Pola permintaan jangka panjang, 2. Siklus kehidupan produk yang dihasilkan. Strategi dalam rangka merencanakan kapasitas jangka panjang. 1. Strategi melihat dan menunggu atau wait and see strategi merupakan suatu strategi di mana kapasitas produksi akan dinaikkan apabila yakin permintaan konsumen sudah naik. 2. Strategi ekspansionis merupakan suatu strategi di mana kapasitas selalu di atas permintaan sehingga tidak terjadi kekurangan produk. Metode perencanaan kapasitas produksi. Masalah: berapa jumlah dan jenis produk yang harus dihasilkan perusahaan dalam waktu tertentu agar memperoleh keuntungan maksimum atau biaya minimum dengan cara luas produksi optimum atau kapasitas produksi optimum. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam perencanaan kapasitas produksi. 1. Kapasitas bahan baku. 2. Kapasitas jam kerja mesin. 3. Kapasitas tenaga kerja. 4. Modal kerja. Metode perencanaan kapasitas produksi. 1. Metode break-even point atau BEP. 2. Metode linear programming atau LP yang terdiri atas metode grafik, yaitu model dengan 2 variabel keputusan. Kemudian metode simetode, yaitu jika produk yang dihasilkan lebih dari 2 variabel. Metode break-even point atau BEP ialah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang, sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan. BEP ini biasanya digunakan untuk menganalisis proyeksi sejauh mana banyaknya jumlah unit yang diproduksi atau sebanyak apa uang yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas atau kembali modal. Komponen perhitungan dasar break-even point. 1. Fixed cost merupakan biaya yang tetap atau konstan jika adanya tindakan produksi atau meskipun perusahaan tidak berproduksi. Contohnya biaya tenaga kerja, biaya penyusutan mesin, dan lain-lain. 2. Variable cost merupakan biaya per unit yang sifatnya dinamis tergantung dari tindakan volume produksinya. Contohnya biaya bahan baku, biaya listrik, dan lain-lain. Ketiga, selling price merupakan harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi.
Metode break-even point, linear maupun non-linear, digunakan untuk menentukan kapasitas produksi optimum. BEP, suatu keadaan di mana total pendapatan atau total revenue atau TR besarnya sama dengan total biaya atau total cost TC, sehingga didapat persamaan TR sama dengan TC atau laba sama dengan 0, atau kontribusi margin sama dengan fixed cost atau JM sama dengan FC. Metode break-even point lainnya diantaranya biaya tetap dibagi dengan marginal income per unit atau FC per MIU, atau biaya tetap dibagi marginal income ratio atau FC per MIR, atau biaya tetap dibagi 1 min variable cost ratio atau FC per I min VCR. Berikut ini dapat dilihat contoh pemanfaatan BEP dalam menentukan kapasitas produksi optimum. Metode linear programming atau LP adalah teknik pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah, mengalokasikan sumber daya yang terbatas di antara berbagai kepentingan seoptimal mungkin. Teknik linear programming telah diterapkan secara luas dalam berbagai persoalan perusahaan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penggunaan mesin, distribusi dan pengangkutan, penentuan kapasitas produk. Berikut beberapa keterangan yang dapat ditemui dalam linear programming. Pemecahan masalah program linear secara grafik. Perusahaan Jepara Furniture memproduksi mebel dari kayu. Bahan baku utamanya berupa kayu jati dan kayu sono keling. Karena persaingan yang semakin tajam, manajemen perusahaan bermaksud meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya produksinya sehingga dapat mencapai hasil optimal. Apabila keuntungan yang diperoleh satu unit meja sebesar Rp200 dan satu unit kursi sebesar Rp150, berapa unit setiap model yang harus dibuat agar memperoleh keuntungan yang maksimal? Model program linear untuk kasus perusahaan tersebut yaitu Z, total keuntungan dalam bentuk dolar, X1, mebel meja dibuat dalam bentuk unit, X2, mebel kursi dibuat dalam bentuk unit. Pemecahan cara grafik. Buat garis dari masing-masing persamaan batasan dalam suatu grafik perolehan dari daerah yang layak atau feasible bagi nilai variabelnya, yaitu daerah yang memenuhi semua persamaan batasan dari daerah visible. Cari titik ekstrim yang memungkinkan diperoleh nilai optimal dari fungsi tujuan sehingga diperoleh titik ekstrim optimal. Berikut ini disajikan pemecahan secara grafik. Fungsi batasan kayu sono 4x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 120 dan kendala non-negatif x1, x2 lebih dari sama dengan 0 membentuk suatu daerah visible OAB. Daerah ini merupakan daerah di mana titik-titik kombinasi X1 dan X2 masih dapat dipenuhi oleh kapasitas kayu sono sebesar 120 unit. Berikut hasil optimal perusahaan Jepara Furniture. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.